Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota DPR RI berharap semangat kemerdekaan dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Ditemui saat menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, dalam momentum 76 tahun kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu dalam menangani pandemi COVID-19. Arwani Tomafi juga mendorong pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, sudah saatnya. Ya, saya kira di satu sisi rakyat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi di sisi lain rakyat juga membutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk bisa ya menurunkan harga PCR, antigen, dan semua termasuk obat-obatan yang amat sangat mahal. Muhammad Arwani Tomafi mendorong pemerintah menurunkan harga tes PCR, antigen, dan obat-obatan penunjang dalam menangani pandemi COVID-19. Arwani Tomafi berharap aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang terlibat dalam mempermainkan tes PCR sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Aparat harus segera menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Presiden. Tadi malam saya PCR harganya masih mahal. Yang disampaikan oleh Presiden ini dan ada tindakan tegas, ya. Udah lama rakyat menanggung beban berat terkait dengan biaya kesehatan yang luar biasa ini. Helmi dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menilai isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru sebatas wacana yang disampaikan oleh MPR. DPR RI berpendapat segala sesuatu harus dikaji secara mendalam untuk kemudian diputuskan dengan musyawarah dan mufakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan pimpinan MPR baru sebatas wacana yang dilemparkan pada saat sidang tahunan. Sufmi Dasko juga berpendapat, segala sesuatunya sebaiknya harus dikaji secara mendalam untuk kemudian diputuskan bersama. Ya, kalau yang disampaikan oleh Ketua MPR kemarin itu kan baru sebatas wacana yang dilemparkan pada saat sidang tahunan MPR. Dan saya pikir segala sesuatu mesti dikaji secara lebih mendalam untuk kemudian baru kita sama-sama putuskan apakah mesti diamandemen. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan dengan melakukan pengkajian secara mendalam, tentunya kemudian dapat diputuskan secara bersama. Sufmi Dasko menambahkan, setelah adanya kajian nanti dapat diputuskan apakah diamandemen atau tidak, apa saja yang harus diamandemen dan sejauh mana. Pada saat sidang tahunan MPR. Dan saya pikir segala sesuatu mesti dikaji secara lebih mendalam untuk kemudian baru kita sama-sama putuskan apakah mesti diamandemen atau tidak diamandemen, atau kalau diamandemen apa saja yang mesti diamandemen dan sampai sejauh mana itu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai bentuk komitmen DPR RI terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI merilis portal SDGs DPR RI. Ditemui dalam peluncuran portal SDGs DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan, SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Fadlizon menambahkan peluncuran portal SDGs merupakan terobosan aksi parlemen untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 9 tahun ke depan, atau di tahun 2030, serta mempermudah anggota DPR RI dan masyarakat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian SDGs di Indonesia. SDGs ini sebagai salah satu tool, salah satu instrumen atau alat untuk memonitor sejauh mana pencapaian SDGs kita dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, hingga nanti di 2030.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Aziz Syamsuddin berharap portal ini bisa bermanfaat bagi anggota DPR RI dan masyarakat luas dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Selamat terhadap peluncuran daripada platform digital SDGs DPR RI. Tentu ini menjadi parameter bagi keberhasilan bagaimana dengan capaian target di tahun 2030 ini dapat tercapai. Portal SDGs yang dapat diakses melalui situs sdgs.dpr.go.id menyajikan informasi dan data terkait fungsi DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan capaian SDGs. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR yang mendukung pemerintah fokus pulihkan ekonomi dan kesehatan. Setelah jeda berikut ini. DPR RI mendukung pemerintah untuk fokus dan optimis dalam upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Saleh Partaunan Daulay menanggapi pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI. Saleh menuturkan, pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo menunjukkan rasa optimisme untuk keluar dari kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19. Selain itu, dari sisi APBN, Saleh menilai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5 hingga 5,5% merupakan rentang yang potensial untuk dapat dicapai. Asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Presiden ini sangat optimis. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini, misalnya pertumbuhan ekonomi kita masih dipatok antara 5,5%. Satu hal yang sangat baik ya, menumbuhkan optimisme dari semua pihak. Para investor, para pengusaha, dan juga dunia usaha kita secara umum, itu diharapkan melihat ini sebagai sesuatu peluang. Saleh menambahkan dalam menyeimbangkan pemulihan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi, perlu adanya kerjasama lintas kementerian maupun seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pemulihan kesehatan menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah maka saya lihat Presiden juga mengakui bahwa perlu kerja keras dan perlu kerjasama dari semua elemen masyarakat kita untuk menumbuhkan terutama dunia kerja sehingga ada keseimbangan antara penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengkritisi rendahnya serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada daya saing komoditas ekspor. Hal ini juga berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional di sektor perikanan. Anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan diperlukan terobosan dan langkah antisipasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan terakhir. Suhardi pun mendorong adanya perbaikan sistem pengadaan dan operasional serta manajemen keuangan yang lebih baik di internal KKP. Saya kira ada mismanagement di sana. Katakanlah dirjen tangkap yang daya serapnya sangat rendah. Ada beberapa dirjen yang lain yang juga memiliki daya serap rendah. Ini perlu dievaluasi. Kalau emangnya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, saya kira tidak salah kalau diganti. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menyarankan KKP memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis dari sektor hulu hingga hilir. Johan menilai dukungan anggaran pada sektor hulu dan hilir masih sangat rendah, sehingga membuat produk ikan tangkap dalam negeri kalah saing di pasar ekspor. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya peningkatan produksi perikanan dan upaya pengurangan kemiskinan nelayan. Kita bisa mengekspor ikan dengan volume yang lebih besar dibanding dengan Vietnam. Nah, tetapi dari sisi nilai ekspornya itu lebih tinggi Vietnam. Nah, berarti kan daya saing kita punya persoalan di sini. Nah, tolong juga diberikan perhatian proporsional anggaran yang sama gitu antara hulu sama hilirnya. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami.
Pimpinan DPR RI menilai isu penundaan pemilu 2024 menjadi tahun 2027 telah dibantah oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pasalnya, mundurnya jadwal pemilu 2024 tersebut tidak memungkinkan berdasarkan aturan yang ada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, pemerintah dan KPU telah membantah mengenai isu yang berkembang di media massa terkait pemilu yang diundur menjadi 2027. Sufmi Dasko menyatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena terbatasnya aturan. Kan pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu pemilu yang kemudian diundur 27 itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu. Nah, Sufmi Dasko meminta semua pihak fokus pada persiapan dan tahapan pemilu yang mungkin akan segera disampaikan oleh KPU. Sufmi Dasko juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak termakan isu-isu yang dapat menguras energi sendiri. sehingga kita fokus saja pada persiapan-persiapan, tahapan-tahapan yang mungkin akan segera disampaikan oleh KPU dan kepada masyarakat jangan kemudian termakan isu-isu yang membuat imun turun. Kalau yang membuat dinamika-dinamika yang tidak perlu tuh bisa membuat imun turun. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah-wilayah PPKM level 1 hingga 3 bisa dilaksanakan, namun harus mengikuti protokol kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Johar Arifin menilai banyak tenaga pendidik maupun siswa dan orang tua cukup menantikan PTM. Dengan adanya penurunan level PPKM di banyak daerah, PTM bisa dimulai kembali secara bertahap dengan tetap mengikuti aturan dan protokol kesehatan secara ketat. Pemda diimbau mengkoordinasikan dengan pihak sekolah, Dewan Komite dan orang tua siswa untuk menyepakati dimulainya PTM. Pemerintah daerah betul-betul mengawasi ini dan tidak keras sekali melarang, secara bertahap biarkanlah mereka. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan PTM sebaiknya mengikuti aturan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah. Penyelenggara pendidikan maupun siswa dan orang tua perlu mengkaji matang dan berhati-hati terkait pelaksanaan PTM karena dikhawatirkan bisa menimbulkan potensi besar terhadap penularan virus corona. Taati dulu peraturan. Apa yang dihimbaukan itu ya katakanlah menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga memakai masker, ya ditambah 2M yang lain maupun 3T sekarang kan dilakukan. Pembelajaran di wilayah PPKM level 1 sampai 3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan atau PJJ sesuai pengaturan dalam SKB 4 Menteri. Fitian dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.